Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucap syukur, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari keluarga besar Dinas Pangan Kabupaten Berau yang telah memberikan ruang kepada kami untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita di hari yang mubarakah ini, di bulan yang penuh berkah ini, dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan persaudaraan, dijadikan sebagai pertemuan yang kita berbahagia dengannya, melihat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmatnya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Bahkan kalaulah kita ingin menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghingganya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan jalan memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur yang sebenarnya. Syukur itu bukan sekedar mengucap alhamdulillah ketika dapat nikmat. Itu namanya baru tahmid. Tapi yang namanya syukur kepada Allah, tatkala kita manfaatkan nikmat yang Allah beri kepada kita dalam rangka untuk beribadah, itulah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi landasan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sudah dijamin hamba Allah yang paling bertakwa. Lihat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, dan saking seringnya beliau sholat hingga bengkak-bengkak lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma baluka?" Ya Rasulullah, ada apa dengan engkau? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah ya Rasul, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang? Kamu sudah dijamin ya Rasul. Tapi kenapa ibadahmu hebat seperti itu? Tanya Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi. Maka Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melandasi ibadah beliau dalam rangka mewujudkan nilai kesyukuran kepada Allah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang yang bersyukur dijamin Allah akan tambah nikmat itu. Yang tidak bersyukur, Allah tidak tambah nikmatnya. Makanya Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian ingkar, maka inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa tak ada yang namanya tambahan nikmat kecuali kalau melalui proses kesyukuran kepada Allah. Ingin bertambah nikmat, nikmat apa saja, maka harus disyukuri. Kalau tidak bersyukur, maka tidak mungkin nikmat itu ada. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebab ayat ini Allah tegaskan, la in syakartum, jikalau kalian bersyukur. Ini syaratnya. La azidannakum. Kemudian datang jawabannya, maka pasti aku akan tambah nikmat itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin ada tambahan nikmat kalau tidak melewati proses syukur kepada Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustadz, nah itu kan orang yang ingkar, orang yang durhaka, orang yang selalu bermaksiat, dia tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kenapa rumahnya semakin bertingkat misalnya, mobilnya semakin mewah misalnya, padahal tidak bersyukur? Ini orang ingkar, tapi kenapa nikmatnya semakin banyak? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, harus kita pahami bahwa tambahan nikmat itu ada dua. Ada tambahan nikmat yang betul-betul nikmat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah tambahan nikmat yang sesungguhnya. Tetapi kalau ada tambahan nikmat yang membuat kita semakin jauh kepada Allah, maka itu bukan nikmat, tapi justru itu musibah. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyatun. Semua nikmat yang tidak mendekatkan kamu kepada Allah, maka itu bukanlah nikmat, tapi itu bala, itu musibah. Artinya Allah beri bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dia. Allah beri dia, tetapi semakin kedurhakaannya semakin besar, semakin banyak. Maka yang seperti ini bukan tambahan nikmat,
tetapi dalam istilah agama istidraj namanya. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital 'abda yu'ti minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat seorang hamba Allah tambah nikmat kepada dia, kesenangan, kemewahan, harta yang melimpah, tetapi dia berada di atas maksiat, pelanggaran di dalam agama, maka ketahuilah, kata Nabi, itu bukan nikmat, tetapi itu hanyalah istidraj, perlalaian. Allah beri supaya semakin jauh, Allah beri supaya semakin durhakanya semakin besar. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan hukuman, maka dia tidak akan bisa lepas lagi. Maka hati-hati yang seperti ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus senantiasa kita upayakan. Inilah yang akan senantiasa terus dibawa oleh penghuni surga tatkala ia berada di dalam surga. Disebutkan, Pak, ada satu kisah, dua orang yang dulunya berteman tatkala di dunia. Yang satu beriman, yang satu ingkar, tak mau beriman dia. Nah, yang beriman ini selalu menasihati kawannya ini yang tak beriman ini, tapi kawannya tidak mau mendengar, bahkan membuat dia ragu dengan hari kemudian. Yang tak beriman ini berkata apa? Mana mungkin ketika kita sudah mati menjadi tulang belulang, kemudian Allah bangkitkan kita, kemudian diberikan balasan. Itu mustahil, kata dia. Tidak usah percaya itu. Dipengaruhi kawannya yang beriman ini. Tetapi subhanallah, kawannya yang beriman ini tetap berada di atas keimanan, bahkan semakin kuat imannya, mempersiapkan bekal guna menghadap kepada Allah, menerima balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya dua orang ini meninggal dunia, dan di akhirat yang beriman masuk surga, yang ingkar masuk neraka. Nah, yang beriman ini ketika dia masuk surga, dia mau mencari kawannya dulu, yang ketika di dunia yang ingkar itu. Mana sudah kawannya itu? Dia sudah di dalam surga, dia mau melihat. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun mencari, dia pun menengok, ternyata kawannya dulu yang tidak beriman itu berada di dalam neraka jahim, tersiksa di dalam neraka. Maka melihat itu, dia pun langsung berkata, tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdorin. Demi Allah, kata dia, hampir-hampir saja saya ini kamu sesatkan. Andaikan bukan karena nikmat dari Tuhanku, niscaya aku termasuk dari orang yang merugi. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana dia mengungkap sebab dia selamat, dimasukkan ke dalam surga, selamat dari api neraka. Karena apa? Karena nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sungguh, manakala kita banyak merenungi nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang akan semakin membuat kita cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang melandasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat jamaah sekalian, Allah berikan kepada kita nikmat berada di bulan Ramadan ini. Ini nikmat yang luar biasa. Allah masih hidupkan kita di bulan Ramadan tahun ini, yang mungkin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dulu bersama kita, tapi sekarang sudah tidak bersama kita lagi, dia duluan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah masih memberikan peluang bagi kita menjumpai bulan Ramadan ini.
Ini suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang dahulu ulama salafus soleh dulu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Mereka berdoa mengangkat tangannya, Allahumma alhiqna Ramadan. Ya Allah, masukkan aku di bulan Ramadan. 6 bulan Pak sebelum Ramadan tiba, itu mereka sudah berdoa kepada Allah supaya dimasukkan di bulan Ramadan. Karena mereka tahu betapa nikmatnya berada di bulan Ramadan itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah disebutkan ada satu kisah diceritakan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jadi dulu katanya ada 2 orang yang dua-duanya ini beriman. Anggaplah si A dan si B. Si A ini beriman dan sangat bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah. Yang B juga begitu. Tetapi yang A ini lebih kuat beribadah, lebih semangat dalam beribadah daripada si B. Apa yang terjadi? Si A ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu, meninggal. Kemudian setahun berikutnya menyusul kawannya si B ini. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah melihat mereka berdua ini luar biasa, sama-sama beriman, ya, sama-sama soleh, walaupun yang A lebih soleh daripada yang B. Dan si A lebih dulu dipanggil oleh Allah daripada si B. Maka sahabat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi, memimpikan 2 kawannya ini, 2 orang ini, dan ternyata dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Tetapi yang membuat heran sahabat Thalhah, lah kenapa si B yang kurang ketaatannya daripada si A itu surganya lebih tinggi daripada si A. Padahal waktu di dunia si A lebih soleh daripada si B. Nah, dia lihat di dalam surga si B lebih tinggi derajatnya di dalam surga daripada si A, walaupun sama-sama masuk surga. Maka peristiwa ini pun membuat sahabat Thalhah bin Ubaidillah bertanya kepada Nabi, dan Nabi membenarkan mimpinya Thalhah bin Ubaidillah tadi. Kemudian Nabi tanya, engkau heran wahai Thalhah bin Ubaidillah, bukankah si B walaupun memang kurang soleh daripada si A, dia telah diberikan tambahan umur 1 tahun lagi baru meninggal setelah itu? Betul ya Rasul. Kata Rasulullah, bukankah dia masih sempat beribadah kepada Allah, sholat selama 1 tahun? Betul ya Rasul. Dah, bukankah dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, sementara si A sudah meninggal duluan? Betul ya Rasul. Kata Rasulullah, bainahuma kabainas samai wal ard. Perbedaan antara mereka berdua seperti antara langit dengan bumi. Kenapa? Karena si B sempat menjumpai bulan Ramadan. Allahu Akbar. Lihat jamaah sekalian, agar kita paham betapa nikmatnya tatkala kita hidup di bulan Ramadan itu. Peluang yang sangat besar. Allah buka lebar pintu rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Maka tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat jamaah sekalian, Rasulullah atau bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit pemahaman kebalikan dari ayat ini. Kalau sedikit yang bersyukur berarti banyak yang ingkar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti banyak yang ingkar. Nah, untuk menjadi hamba yang bersyukur, bagaimana caranya? Lakukan beberapa perkara berikut jamaah sekalian. Yang pertama, hendaknya kita selalu melihat ke bawah.
dalam perkara dunia. Jangan kita itu melihat ke atas, lihat ke bawah. Kenapa? Dengan melihat ke bawah, maka kita akan semakin mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau kita lihat yang di atas dalam perkara dunia, maka tidak akan bisa menjadi hamba yang bersyukur. Makanya Rasulullah pernah berpesan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah kepada, kata Nabi, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu, dan jangan lihat kepada orang yang berada di atas kamu. Sebab itu lebih pantas bagi kamu agar kamu mensyukuri nikmat Allah. Ketika kamu mendapatkan nikmat, kamu anggap itu kecil, kamu anggap itu sedikit, maka lihat kepada yang di bawah. Masih ada yang lebih kecil pendapatannya daripada saya. Tapi kalau kita lihat yang di atas, oh, rumah saya baru segini, yang tetangga saya sudah bertingkat rumahnya. Oh, mobil saya baru ini. Nah, mobil kawan saya luar biasa. Maka tidak akan mensyukur, tidak akan syukur-syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pandangan kita ke atas. Nah, ini dalam perkara dunia, lihat kepada yang di bawah. Berbeda kalau dalam urusan agama. Nah, kalau dalam urusan agama, jangan lihat ke bawah, lihat ke atas, supaya memotivasi kita untuk semangat beribadah. Jangan berkata, "Ustadz, saya ini alhamdulillah lah masih bisa sholat Jumat. Tetangga saya, jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat dia tidak sholat." Ini ngelihat kepada yang di bawah. Tapi kalau dia lihat yang di atas, ya, yang lebih hebat ketakwaannya daripada dia, tidak mungkin dia cuma sholat Jumat aja. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau dalam urusan agama, lihat kepada yang di atas. Itu yang memotivasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dalam urusan dunia, lihat kepada orang yang berada di bawah. Maka disinilah konsepnya, hendaknya kita bersikap qanaah. Sampai Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Apabila engkau punya hati yang qanaah, yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kamu dengan raja dunia itu sama saja. Andaikan kamu punya sifat qanaah. Kenapa, Pak? Karena kekayaan itu bukanlah dihitung dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kecukupan yang ada di dalam hati. Laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya, orang yang banyak harta, punya mobil mewah, punya rumah bertingkat, bukan. Tapi orang yang kaya, yang sesungguhnya kaya adalah orang yang punya kecukupan di dalam hati. Kapan hati sudah merasa cukup, punya sifat qanaah, maka dialah orang yang paling kaya. Tapi kalau hati tidak punya sifat qanaah, walaupun banyak yang dia dapat, tidak akan pernah merasa cukup. Ini jamaah sekalian. Dan manusia seperti itu. Manusia seperti itu, tidak akan pernah merasa cukup. Sampai kata Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dahab, la ahabba ayyakuna lahu salisa, wa la yamla'u fahu illa turab." Andaikan anak cucu Adam punya 2 lembah berisi emas, 2 lembah ini emas semuanya, niscaya kata Nabi, dia akan mau mencari lembah yang ketiga. Tidak cukup cuman 2 lembah, mau cari lembah yang ketiga. Lihat manusia ini, wala yamla'u fahu illa turab, dan dia tidak akan pernah berhenti mencari harta kecuali mulutnya disumpal dengan tanah. Nanti mati baru selesai urusannya. Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Jadi kalau orang tidak punya sifat qanaah, maka sulit menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Irda bima qassamallah takun aghnan nas. Jadilah kamu ridha terhadap apa yang Allah berikan, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apalagi yang kita mau? Iya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita, Allah tundukkan kepada kita,
segala yang ada di dunia ini, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sebenarnya sederhana saja konsep dunia itu, asalkan orang itu mau merasa cukup. Lihat sabda Nabi SAW, Pak, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahud dunya." Kata Nabi, barang siapa yang di pagi hari merasakan keamanan di dalam rumahnya, aman, mu'afan fi jasadi, sehat jasmaninya, indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan di hari itu. Lihat, dia aman, merasakan keamanan, kemudian sehat jasmaninya, punya makanan di hari itu saja, kata Nabi. Subhanallah, faka'annama hizat lahud dunya. Kata Rasulullah, seakan-akan dunia itu sudah dikumpulkan untuk dirinya. Nah, kita ini subhanallah, bukan hanya makanan untuk hari ini, bahkan mungkin untuk sebulan yang akan datang kita masih punya cadangan, kita masih punya makanan. Nah, Nabi berkata, kalau dia punya makanan untuk hari itu saja, sehat jasmaninya, aman dia rasakan, maka sungguh dia merasakan nikmat dan dunia itu seakan-akan dikumpulkan untuk dirinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Andaikan kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, hendaknya kita senantiasa mengingat-ingat selalu pemberian Allah. Hadirkan itu. Ketika Allah berikan saya ini, ketika Allah mudahkan kepada saya ini, ingat itu nikmat. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi hamba yang bersyukur. Sungguh ujian yang Allah berikan kepada kita tidak sebanding, Pak, kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Disebutkan, Pak, pernah Nabi Ayub alaihissalam, ini Nabi yang luar biasa kesabarannya. Beliau menderita penyakit, ya, penyakit kulit yang sangat parah. Sampai-sampai Nabi Ayub itu, Pak, ya, penyakitnya itu tumbuh belatung di tubuhnya itu, sampai belatungnya itu loncat-loncat. Dan Nabi Ayub menderita penyakit itu bukan sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, bukan, tahunan. Disebutkan dalam riwayat, Nabi Ayub menderita penyakit itu selama 18 tahun. 18 tahun. Ya. Orang-orang menjauhi beliau, orang-orang mengasingkan beliau, bahkan keluarganya tidak mau dekat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah, yang senantiasa menemani beliau istri beliau sendiri. Itu pun istrinya Nabi Ayub berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, tidakkah engkau bermunajat kepada Tuhanmu, minta kepada Allah supaya disembuhkan penyakitmu ini?" Apa jawab Nabi Ayub, Pak? Nabi Ayub berkata, "Wahai istriku, sungguh aku diberikan nikmat oleh Allah selama 70 tahun lamanya. Nah, ini baru 18 tahun aku derita penyakit ini. Kalau mau dibandingkan dengan 70 tahun itu, belum sebanding, wahai istriku." Subhanallah. Lihat, Pak. Nah, kita ini terkadang sakit baru berapa hari aja mengeluhnya minta ampun. Tapi kalau kita berusaha memunculkan nikmat-nikmat itu, betapa banyak Allah mudahkan kepada kita, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau mau dibandingkan dengan ujian yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, belum sebanding. Ini para jamaah sekalian, hanya kita itu memang sering ingatnya kalau kena musibah, baru ingat itu. Nah, ketika Allah berikan nikmat, lupa dia. Subhanallah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Nah, lihat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan, nah ini juga dari kiat yang bisa menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Apa itu? Ingat jamaah sekalian, segala nikmat Allah akan mintai tanggung jawab.
Semua nikmat itu. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Dalam ayat yang kita hafalkan bersama. Kemudian kalian pada waktu itu, pada hari kiamat, pasti akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Subhanallah. Pernah suatu hari, Pak, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya di malam hari. Kenapa beliau keluar? Beliau sedang kelaparan. Tidak ada makanan di rumah. Akhirnya beliau keluar. Di jalan ketemu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga keluar. Tanya Abu Bakar, "Wahai Umar, kamu ngapain keluar?" "Wahai Abu Bakar, aku keluar karena lapar. Tidak ada makanan di rumah." Subhanallah. Dua sahabat mulia ini, nah, dari umat terbaiknya Rasulullah, sedang kelaparan keluar dari rumah. Tidak ada makanan di rumah. Mereka pun berjalan, tidak lama ketemu Nabi SAW di tengah jalan. Abu Bakar dan Umar tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ngapain kau keluar malam-malam?" Apa kata Rasulullah, Pak? "Minal ju'." Wahai Abu Bakar dan Umar, aku keluar karena aku lapar. Nabi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar karena lapar. Subhanallah. Lihat para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa dua orang sahabatnya ini ke rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Bertamu ke rumahnya, berharap mungkin ada jamuan makanan di sana. Ketika datang ke rumah Abu Ayyub, ternyata Abu Ayyub Al-Ansari tidak ada di rumah. Yang ada cuman istrinya. Kata istrinya, "Sebentar ya Rasul, mungkin suamiku sebentar lagi akan datang." Ternyata betul datang suaminya, Abu Ayyub Al-Ansari, melihat tiga orang, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Abu Ayyub langsung mengatakan, "Subhanallah, tidak ada pada hari ini orang yang paling beruntung ketimbang saya. Yang datang kepada saya tamu-tamu yang sangat mulia." Akhirnya beliau pun hidangkan kurma. Kemudian Abu Ayyub sembelih kambing untuk menghidangkan kepada Rasul beserta Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah itu, Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, sungguh kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar. Aku pun demikian. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat ini. Ketahuilah wahai para sahabatku, sungguh apa yang kita makan pada hari ini," kata Rasul, "apa yang kita rasakan pada hari ini," kata Rasul, "akan Allah mintai tanggung jawab kelak pada hari kiamat." Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah akan tanya nikmat itu. Kemudian Allah akan tanya, "Kemana kau belanjakan?" Ada 5 pertanyaan yang kaki anak cucu Adam, kata Nabi, tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara itu. Apa itu? An umrihi fima afnah, tentang nikmat umur, di mana kau habiskan umurmu. Wa an syababihi fima ablah, pertanyaan kedua tentang masa mudamu, di mana kau usangkan masa mudamu itu. Pertanyaan ketiga dan keempat, wa an malihi, tentang hartamu yang kau dapat. Min aina tasabah wa fima anfaqah, dari mana kau dapat hartamu itu, terus kemana kau belanjakan. Itu akan ditanya oleh Allah. Yang kelima, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmumu, sudahkah kau beramal dengan ilmu yang kau dapatkan. Ini 5 pertanyaan, belum bergeser ini kaki kita, pada hari kiamat Allah akan tanya itu dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, sebelum kami menutup pengajian ini, maka ketahuilah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesyukuran hati, lisan dan anggota badan. Dari kesyukuran hati, lisan dan anggota badan. Iya, ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Naam, maka yang pertama hati. Hati harus benar-benar mantap bahwasanya yang memberi nikmat kepada saya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kamu melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari hasil gaji kita, hasil kerja keras kita. Itu semua sebab, namun pemberi nikmat yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah. Ini jamaah sekalian. Kemudian ketika dapat nikmat jangan sombong. Ketika diambil nikmat itu sedikit, maka jangan bersedih. Sebab apa? Sebab apa yang Allah berikan kepada kita hakikatnya titipan dari Allah. Hakikatnya titipan dari Allah. Sehingga kalaupun banyak dia dapat, tidak sombong. Sedikit dia dapat, tidak sedih dia. Titipan dari Allah. Makanya kata orang itu, kita hidup itu jadikan seperti tukang parkir, Pak, katanya. Hidup seperti tukang parkir. Kenapa? Banyak kendaraannya, tidak sombong dia. Diambil kendaraan itu, tidak sedih dia. Lah memang bukan punyanya Ustaz. Ya demikian, harta pun demikian. Itu punyanya Allah. Titipan dari Allah. Kalau dia banyak, jangan sombong kau. Sedikit diambil oleh Allah, sedikit jangan sedih. Karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, lisan. Lisan harus banyak-banyak memuji Allah ketika dapat nikmat. Iya, puji Allah Subhanahu wa taala. Sebut dia adalah nikmat dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, maka sebut-sebutlah dia. Ini nikmat dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari Allah, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberi saya, maka tidak mungkin saya bisa mendapat nikmat ini. Ini lisan. Dan yang terakhir, anggota badan. Manfaatkan nikmat yang Allah beri dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Manfaatkan nikmat yang Allah beri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak kesyukuran. Orang yang bersyukur tandanya semakin banyak ibadahnya kepada Allah. Itu tanda orang yang bersyukur. Iya. Sehingga semakin banyak nikmatnya, harusnya semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Harusnya seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan harapan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun nikmat itu, baik nikmat kesehatan, nikmat harta, lain sebagainya, maka hendaknya kita betul-betul mensyukurinya, hendaknya kita betul-betul menjadikannya sebagai hal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.